Halo teman-teman, nama saya Agnesia Veronica Lumenraja. Untuk laporannya, saya akan jelaskan laporan tugas besar machine learning yang telah saya buat, di mana saya mendapat dataset FIFA 20 dan saya akan menjelaskan dan kenapa saya memilih atau memakai algoritma K-means yang clustering. Itu dikarenakan yang pertama, seed table buat data yang besar. Data yang ada pada dataset FIFA 20 ada 18.279. Nah, untuk data yang cukup besar seperti itu sangat cocok untuk memakai algoritma K-means. Dan alasan kedua, karena kolom yang dipakai juga saat clustering hanya overall dan potensial, dan itu pencilan dan atau perbedaan datanya tidak banyak. Misalnya pada pendapatan itu kan bisa ada yang 1000, bisa ada yang 90 juta. Jadi pencilan datanya banyak. Sedangkan kalau yang di clustering ini hanya overall dan potensial saja, yaitu 0 sampai 100. Kemudian algoritma K-means ini mudah untuk diimplementasikan. Dan yang terakhir, alasan saya mengapa memakai algoritma K-means ini, yaitu karena K-means cocok untuk data yang besar atau data yang banyak. Saya akan menampilkan algoritma dari K-means. Dan juga membuka file algoritma kedua untuk klasifikasi, yaitu KNN. Dan saya juga akan menjelaskan mengapa saya menggunakan algoritma KNN untuk yang klasifikasi. Di laporan juga saya sudah men-screenshot hasil codingan dan hasil runnya, outputannya. Jadi maksud dari grafiknya itu, saya tentuin centroidnya, yaitu 3 K yang ada di codingan pertama, yang ini. Codingan kedua setelah library. K, dimana centroid tersebut harus kita tentuin dari awal. Kemudian yang kedua, maksudnya algoritmanya itu nge-looping terus. Jadi centroid itu awal-awal saya isi dengan data 1, data 2, data 3. Kemudian secara berlanjut bakal diklasifikasiin terus dan seterusnya sampai centroid itu benar-benar di tengah-tengah si data itu, dan akhirnya dapatlah grafik seperti itu. Jadi dapatnya ada di tengah-tengah. Dan iterasi yang saya gunakan itu juga 10.000 karena supaya datanya valid dan juga centroidnya itu ada di tengah-tengah. Jadinya semakin banyak iterasi maka akan semakin bagus. Intinya minimum itu 1.000 atau 10.000 supaya iterasinya itu banyak dan centroidnya itu bisa di tengah-tengah. Kalau cuma 10 atau 100 biasanya tidak di tengah-tengah nanti hasilnya, grafiknya, outputannya. Pada grafik yang ada warna hijau, biru, dan merah, ini penjelasannya itu jadi overall dan potensial setiap pemain di dataset FIFA 20 itu mulai dari 0 sampai 95. Itu ada pada datasetnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma kedua yang saya gunakan adalah algoritma KNN atau Knudsen's Neighbors. Mengapa saya menggunakan algoritma KNN untuk klasifikasi? Karena algoritma KNN salah satu algoritma yang tepat untuk pengolahan data yang besar. Sama seperti K-means tadi, bagus atau tepat untuk pengolahan data yang besar. Dan algoritma KNN ini dianggap sebagai algoritma yang paling ringan di antara algoritma yang lainnya. Kemudian saya memilih kolom age, overall, potensial, dan which are
gaji dari beberapa data yang ada pada dataset. Saya akan membuka algoritma dari KNN. Algoritma KNN. Di sini saya sudah memilih algoritma KNN ini karena memang tepat untuk pengolahan data yang cukup besar. Kolom yang saya pilih itu yaitu age, overall, potential, dan wage year. Sama seperti yang tadi, saya menentukan K-nya dulu. Ini library yang saya gunakan, di mana total datanya adalah 5.484. Kita print akurasinya, yaitu 47,629 dan seterusnya persen. Dan mengapa saya memilih kolom age, overall, potential, dan wage year atau gaji? Karena saya visualisasikan memakai Blogspot, kemudian datanya dilihat. Data-data mana yang suitable atau kira-kira bisa digunakan. Kemudian di wage itu berapa data yang pencilannya tinggi. Jadi kalau yang value itu benar-benar tinggi banget pencilannya, jadi akurasinya bakal turun. Sehingga saya memakai wage year atau gaji karena pencilan datanya nggak terlalu tinggi, hanya antara 50 ribuan atau 1000. Begitu. Dari tadi sudah menampilkan codingan dari KNN untuk yang klasifikasi. Sekian dari penjelasan saya untuk tugas besar mata kuliah Machine Learning, penjelasan clustering dan klasifikasi, dan saya akhiri dengan kata terima kasih.